Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Saputra dengan NIM 200421114 akan mempresentasikan materi perkuliahan pertemuan kedua yaitu tentang konsep dasar pembangunan. Baiklah, langsung saja itu konsep dasar pembangunan. Pembangunan merujuk pada proses perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya itu konsep pembangunan menurut ahli. Yang pertama, Eston. Menurut ahli ini adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari tiga unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, itu adanya proses konservasi, yaitu hana untuk mengolah bahan masukan. Yang ketiga, itu adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Yang kedua, itu menurut Bintoro Cokroamidjojo, yaitu pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Selanjutnya itu cara mengukur suatu pembangunan, yaitu pertama kekayaan. Rata-rata sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto atau PNB, atau Gross National Product atau GNP. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product adalah PNB atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Yang kedua itu pemerataan. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini menimbulkan ironi. Kadang kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Ketika itu, kualitas kehidupan. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI atau Physical Quality of Life Index. Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf. Selanjutnya itu model-model pembangunan. Itu yang pertama, economic growth. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi. Kedua itu basic needs. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga itu people center. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan, kebersamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini adalah empowering atau pemberdayaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.